Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dia Qurratul A'yun, MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Risna Nurul Wijayanti dengan NIM akhir 131. Yang kedua ada Cahya Amalia Ramadan dengan NIM akhir 147. Yang ketiga ada Eva Endalesari dengan NIM akhir 160. Dan yang terakhir Putri Rahayu dengan NIM akhir 163. Latar belakang munculnya filsafat. Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi, menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama. Tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Podzawitjatna. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Logika, 2. Fisika, 3. Metafisika, dan 4. Pengetahuan praktis. Yang kedua yaitu filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. 3. Filsafat Islam. Harun al-Rasyid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikiran untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian untuk pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan filsafi dapat dipengaruhi oleh Neoplatonisme. 4. Filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. 1. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. 2. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Konsep realisme, naturalisme romantik, dan pendidikan nasional yang diterapkan. Selain itu muncul pola ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresivisme, dimulai dari pembaruan-pembaruan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan menilai kembali doktrin-doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. Metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Tonggak pertama Aristoteles, tonggak kedua Francis Bacon, dan tonggak ketiga perkembangan abad ke-19. Tonggak pertama Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan.
Menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Selanjutnya yaitu tonggak kedua Francis Bacon. Francis Bacon ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru, dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu 1. Ingatan, menciptakan sejarah, 2. Imajinasi, menciptakan puisi, dan 3. Pikiran, menghasilkan filsafat. Nah, filsafat di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional, 2. Filsafat tentang alam, dan 3. Filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga, ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. John Stuart Mill, 2. Philip Frank, 3. Ernest Mach, dan 4. Henry Poincare. Tokoh yang pertama, yaitu John Stuart Mill, merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Tokoh yang kedua, yaitu Philip Frank, membahas tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh yang ketiga, yaitu Ernest Mach, memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu, antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Tokoh yang terakhir yaitu Henry Poincare, memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika, angkasa, dan filsafat ilmu. Aplikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20. Yang pertama, filsafat pendidikan Socrates sebagai kritik atas metode pengajaran para sofis. Cara Socrates membuat pengajaran adalah dengan mendatangi bermacam-macam orang seperti ahli politik, pejabat, tukang, dan lain-lainnya. Kepada mereka dikemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan mereka, hidup, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Namun, untuk kehidupan saat ini sudah jarang digunakan karena tidak banyak orang yang menguasai cara mendidik para sofis di zaman dahulu. Yang kedua, sekolah memandu siswa agar self-actualization. Pengembangan aktualisasi pengetahuan siswa sangat penting diterapkan di seluruh sekolah. Namun, minat dan bakat siswa juga berpengaruh dalam pengembangan aktualisasinya. Bentuk program pengembangan aktualisasi seperti pengembangan aktualisasi diri yang direncanakan melalui kurikulum yang terpadu, kemudian pengembangan aktualisasi diri yang bersifat temporer sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah harus mengembangkan karakter siswa di zaman sekarang. Karakter yang sangat penting untuk membentuk siswa menjadi orang yang memiliki etika yang baik saat bertemu dengan orang penting atau orang yang lebih tua. Cara yang baik diterapkan untuk membentuk karakter siswa yaitu dengan memperdalam agama yang dipelajari siswa atau dengan menerapkan pembelajaran seni pada siswa. Filsafat pendidikan sebelum abad 20. Pada perkembangan filsafat umum, filsafat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa. Sedangkan pada perkembangan filsafat pendidikan di Amerika, dimulai dari konsep pendidikan ketika Amerika Serikat dikuasai oleh pendatang baru dari Eropa, yang mana saat itu muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresivisme, dimulai dari pembaharuan-pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dengan menilai kembali doktrin-doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. Pada metodologi abad 20 dibagi menjadi 3 tonggak, diantaranya menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. 3 macam jiwa rasional menurut Bacon,
yaitu pertama ingatan, menciptakan sejarah, kemudian imajinasi, menciptakan puisi serta pikiran, dan menghasilkan filsafat. Dalam perkembangan tonggak ketiga, ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart Mill, Philip Frank, Ernest Mach, dan Henry Poincaré. Implikasi filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini diantaranya filsafat atau metode pendidikan Socrates sebagai kritik atas metode pengajaran para sofis. Sekolah memandu siswa agar self-actualization dan sekolah harus mengembangkan karakter siswa di zaman sekarang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.